semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh di perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, yaitu Unilever Indonesia. Kita akan mengulas bagaimana Unilever Indonesia merencanakan kebutuhan SDM mulai dari perencanaan strategis, perekrutan, pengembangan, hingga evaluasi kerja. Semuanya agar perusahaan mencapai tujuan bisnis sekaligus menciptakan karyawan yang kompeten dan termotivasi. Yang pertama, apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa sebuah organisasi memiliki jumlah, kemampuan, dan kompetensi tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Tujuan utama perencanaan SDM yaitu yang pertama, mencocokkan ketersediaan SDM dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi bersaing. Dan yang keempat, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Perencanaan SDM mencakup yang pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, manajemen kinerja. Yang kelima, pengembangan karir. Dan yang terakhir adalah retensi dan reward. Penjelasan kedua, Unilever Indonesia sebagai perusahaan multinasional. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang barang konsumen atau FMCG, seperti produk makanan, minuman, perawatan tubuh, dan kebutuhan rumah tangga. Sebagai perusahaan global yang beroperasi di banyak negara, termasuk Indonesia, Unilever memiliki standar perencanaan SDM yang tinggi untuk mendukung strategi bisnis global sekaligus lokal. Unilever harus memastikan bahwa setiap SDM memahami budaya perusahaan, mampu berinovasi, adaptif terhadap perusahaan pasar Indonesia yang dinamis. Penjelasan yang ketiga yaitu analisis kebutuhan SDM di Unilever Indonesia. Langkah pertama dan dalam perencanaan SDM adalah analisis kebutuhan. Unilever Indonesia melakukan yang pertama, analisis jabatan atau job analysis. Yang kedua, proyeksi kebutuhan SDM. Yang ketiga, penilaian kompetensi yang dibutuhkan. Contoh, jika Unilever meluncurkan lini produk baru, mereka harus menghitung yang pertama, berapa banyak karyawan yang diperlukan. Yang kedua, skill apa yang dibutuhkan, misalnya pemasaran digital, R&D, dan supply chain. Yang ketiga, ada ketersediaan SDM yang sudah ada di perusahaan. Perusahaan juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti yang pertama, perubahan tren konsumen. Yang kedua, teknologi baru dalam produksi. Yang ketiga, persaingan di industri FMCG. Penjelasan yang keempat, ada proses rekrutmen dan seleksi. Setelah mengetahui kebutuhan SDM, Unilever Indonesia menjalankan proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen, Unilever menggunakan berbagai jalur. Yang pertama, portal karir resmi. Yang kedua, job fair kampus. Yang ketiga, kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan.
Yang keempat, media sosial profesional seperti LinkedIn. Kedua ada tahapan seleksi di Unilever meliputi yang pertama screening CV, yang kedua tes kemampuan, yang ketiga wawancara, yang keempat assessment center, dan yang terakhir adalah tes budaya organisasi. Tujuan seleksi bukan hanya mencari yang paling pintar, tetapi yang cocok secara budaya, punya potensi berkembang, dan berkomitmen terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, ada pelatihan dan pengembangan SDM. Unilever Indonesia memberikan perhatian besar pada pembelajaran dan pengembangan karyawan. Program pengembangan meliputi onboarding bagi karyawan baru, pelatihan teknis sesuai bidang kerja, leadership program, pelatihan bahasa dan soft skill, rotasi kerja untuk memperluas pengalaman. Unilever juga sering menggunakan yang pertama e-learning platform, dan yang kedua mentoring dan coaching. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, mempersiapkan pemimpin masa depan, meningkatkan engagement karyawan. Dan tujuan keenam ada manajemen kinerja dan evaluasi. Unilever Indonesia memiliki sistem manajemen kinerja yang terstruktur. Ini melibatkan yang pertama ada penetapan tujuan kerja individu atau SMART, yang kedua ada evaluasi secara berkala, yang ketiga ada feedback 360 derajat, dan yang terakhir ada reward dan recognition. Evaluasi kinerja berguna untuk mengetahui pencapaian karyawan, memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, dan mengidentifikasi yang perlu dibimbing atau dikembangkan. Penjelasan yang ketujuh ada pengembangan karir dan suksesi. Unilever merencanakan pengembangan karir jangka panjang untuk karyawannya. Program ini meliputi yang pertama ada path karir jelas untuk tiap posisi, yang kedua suksesi atau regenerasi pemimpin, yang ketiga penempatan karyawan sesuai potensi dan minat. Dengan sistem ini, karyawan melihat masa depan yang jelas, motivasi kerja meningkat, dan perusahaan memiliki kepemimpinan yang siap menghadapi tantangan. Penjelasan ke-8 ada retensi dan kesejahteraan karyawan. Unilever Indonesia juga memperhatikan kesejahteraan agar karyawan merasa nyaman dan bertahan lebih lama. Ini termasuk yang pertama gaji dan tunjangan kompetitif, yang kedua fasilitas kesehatan, yang ketiga program work-life balance, dan yang terakhir program CSR internal seperti kegiatan sosial. Retensi penting karena menjaga knowledge perusahaan, mengurangi biaya rekrutmen, dan meningkatkan stabilitas tim kerja. Dan yang penjelasan terakhir ada tantangan perencanaan SDM di Unilever Indonesia. Tentu tidak mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi ada yang pertama mengikuti perubahan cepat di industri FMCG, yang kedua menarik talenta terbaik di pasar tenaga kerja, yang ketiga menghadapi kebutuhan skill baru seperti digital marketing, dan yang keempat mengintegrasikan budaya global dengan lokal. Untuk menghadapi ini, Unilever memakai strategi inovatif seperti yang pertama employer branding kuat, yang kedua pelatihan digital, dan yang terakhir fleksibilitas kerja. Jadi kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia di Unilever Indonesia dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat evaluasi kinerja, yang kelima pengembangan karir, dan yang terakhir retensi karyawan. Keseluruhan proses ini membantu Unilever Indonesia mencapai tujuan bisnisnya sambil memastikan karyawan berkembang dan termotivasi. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.